Welcome to Heartpot, a talk that brings harmonies to get you through the day. It's available in Spotify and our official Instagram at BMFK Ubaya. Here's a portal to another medical universe. Halo Harvard Friends, bersama saya, Sarah Manepondung, yang akan menemani kalian semua di podcast episode spesial kali ini. Dikarenakan kita akan bahas satu topik yang cukup bermanfaat dan juga hangat diperbincangkan. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu ya untuk topik kita pada kali ini, karena topik kita itu untuk episode ke-21 ini adalah Mental Health Awareness in the MZ Generation. Langsung saja, hari ini kami kedatangan narasumber yang super spesial, yaitu please welcome Dr. Mary Apriliani Akrowijaya, MH, SPKJ. Halo dokter. Halo, selamat sore. Sore dokter. Selamat sore Sarah. Selamat sore dok. Selamat datang di podcast Harpot BMFK Ubaya. Bagaimana kabar dokter pada hari ini? Kabarnya baik sekali. Gimana kabar Syukurlah. Sarah? Saya juga baik dokter. Baru selesai kelas sama dokter juga ya tadi? Iya, kita kelas dari pagi ya. Iya dokter, tapi dokter masih semangat ya dok? Oh, harus selalu semangat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik tentang mental health ya dok. Dan menurut kami dokter cukup cocok ya untuk topik ini ya dokter. Iya, mungkin dokter bisa menceritakan background dokter sedikit. Oke, saya adalah dosen di FK Ubaya dan sekaligus saya adalah psikiater di RKSET dan di Rumah Sakit Ubaya. Wah, terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk bersedia dan memberikan waktu untuk podcast kami, yaitu podcast ke episode 21 kali ini dok. Iya. Oke, nah Harvard Friends, seperti yang kita ketahui, kesehatan mental itu adalah keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada kehidupan sosial mereka. Nah, kalau Harvard Friends, kalian gimana nih? Penasaran nggak tentang topik mental health awareness in the MZ generation ini? Nah, kita itu akan membahas mental health dan langsung saja mungkin kita bisa tanya-tanya ya ke Dr. Mary tentang topik ini. Bersedia ya dok? Boleh. Oke, baik dokter. Saya langsung masuk ke pertanyaannya dok. Iya. Jadi kan sekarang ini lagi rame banget nih dok tentang mental health. Terus juga sedikit bukan banyak orang yang tahu tapi tentang mental health itu apa sih mental health-nya, dan juga kalau mereka mau ke psikiater atau psikolog gimana, dan juga memberi pendapat tentang mental health yang mereka pahami. Mungkin dokter bisa menjelaskan dikit nih dok, apa sih itu mental health? Oke, sebenarnya mental health itu artinya kesehatan mental ya, kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya badan kita itu nggak cuma terdiri dari fisik aja, tapi juga ada mental yang harus kita jaga. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita harus menjaga supaya si kondisi mental ini tetap sehat ya? Kita bagaimana bisa tetap menjalin relasi, memiliki hubungan kasih sayang yang besar dengan lingkungan kita, gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mengatasi segala sesuatu konflik-konflik mungkin di sekitar kita selama kehidupan, mencari penyelesaian-penyelesaian yang konstruktif. Nah, itu adalah cara supaya kita tetap menjaga kesehatan mental kita. Benar-benar. Dan seperti kesehatan lain juga pasti mental health atau kesehatan mental bisa mengalami sakit ya dok. Betul. Gangguan seperti itu ya dokter. Betul sekali. Dan kalau gitu kira-kira apa sih dokter yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang mengalami gangguan mental? Itu mungkin apa mereka bisa membahayakan diri, apa bisa sembuh dokter? Oke, jadi orang dengan gangguan mental itu ada banyak bentuknya gangguan mental ya, nggak cuma yang biasanya orang-orang bilangnya gila, nggak selalu gila sebenarnya. Jadi gangguan mental itu macam-macam. Orang yang dengan gangguan makan pun itu termasuk gangguan mental sebenarnya. Tidak cuma ada depresi, ada cemas, mungkin ada yang OCD. Nah itu macamnya banyak sekali gangguan mental. Nah, sekarang tergantung apakah orang itu mampu mengatasi kondisi gangguannya gitu. Kalau orang itu sudah tidak mampu mengatasi kondisi gangguannya, apalagi sampai mengganggu fungsi sehari-harinya, maka itu saatnya dia harus mencari bantuan profesional. Jadi seperti kalau orang patah kaki ke dokter ya. Betul. Iya, dan jadi kalau orang juga sakit gangguan mental ke dokter juga ya. Iya. Ke dokter Mary ya. Iya, bisa ke dokter. Harus ke psikiater maksudnya. Iya, ke psikiater ya dokter. Dan salah satu hot topik atau mungkin hal yang mungkin harus dibahas lebih juga dokter adalah topik tentang self harm. Mungkin trigger warning untuk teman-teman. Ini kita akan membahas self harm, jadi mungkin bisa persiapkan mentalnya juga ya.
Nah dokter, bagaimana ya dok tentang self harm ini? Karena kemarin sempat banyak dibahas. Ini self harm termasuk gangguan mental atau tidak sih dokter? Dan self harm itu apa juga sih dok? Baik, sebenarnya dalam kondisi normal seseorang itu tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Itu kondisi yang normal ya. Jadi self harm sendiri apakah termasuk gangguan mental? Ya jelas, dia adalah gangguan mental. Umumnya orang akan berusaha untuk mencintai dirinya, kita akan berusaha merawat diri, kita mungkin akan makan dengan baik supaya kita bisa tetap sehat. Nah itu normalnya seperti itu. Jadi kalau seseorang itu sudah punya pikiran untuk melukai diri sendiri, selalu berbuat tindakan self harm seperti itu berarti sudah kondisinya dia sudah tidak lagi dalam keadaan normal. Jadi dia memang secara mentally dia sudah terganggu. Dan dari yang dokter sudah sampaikan tadi, pasien yang melakukan self harm ini ada atau tidak ya dok alasan yang mereka melakukan hal tersebut? Ya biasanya mereka memang karena ada dasar suatu gangguan mental yang lain biasanya. Yang paling sering adalah gangguan depresif. Orang-orang dengan depresif yang berat itu cenderung untuk mencoba untuk mencari pelampiasan dengan menyakiti dirinya sendiri. Begitu. Jadi itu salah satu contohnya. Lain lagi ada golongan mental disorder yang lain, mungkin ada yang orang-orang dengan psikotik misalnya, orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang berat, itu juga bisa mungkin mereka punya halusinasi sehingga mereka terganggu mungkin dengan halusinasinya, atau mungkin halusinasinya itu malah menyuruh dia untuk menyakiti dirinya. Jadi macamnya itu banyak. Macam-macamnya banyak. Betul. Juga ada orang dengan gangguan kepribadian yang memang dia cenderung untuk hal-hal dikit dia self harm, dikit dia self harm. Ada masalahnya dikit dia self harm, gitu. Jadi macamnya banyak. Untuk bentukan self harmnya itu banyak juga ya dok? Kalau Macam-macam gitu. Umumnya biasanya paling sederhana mereka pakai cutter, gitu. Jadi cutting, pakai cutter, kemudian mereka cutting di pergelangan tangannya, begitu. Ada yang benar-benar cuttingnya tuh dalam gitu. Tapi ada juga yang tadi mungkin yang tipe gangguan kepribadian itu dia nggak berniat untuk sampai parah gitu. Dia hanya ingin seeking attention misalnya, seperti itu. Untuk orang seperti itu atau mungkin jika seseorang lagi mengalami hal tersebut, apa dokter sarannya untuk mereka dok? Mungkin apa yang mereka bisa lakukan? Karena itu seperti tadi yang dokter bilang sudah masuk gangguan mental ya dok. Dan kalau emang ada gangguan sakit bisa langsung ke psikiater. Mungkin dari dokter apa ada saran atau Oke. Biasanya orang-orang dengan kondisi seperti ini sudah kondisi yang sudah berat ya, gitu. Nah, justru yang saya harapkan adalah kondisinya sebelum dia menjadi kondisi seberat itu, gitu. Ketika dia sudah mulai mengalami gejala-gejala mengarah ke gangguan mental, itu seharusnya dia sudah mencoba untuk mencari bantuan paling dekat mungkin bantuan dari teman-temannya. Ya kan, mungkin dia mencoba untuk sharing, mencari teman-temannya, dia punya masalah apa, dia mungkin berusaha untuk cerita, atau mungkin dia ke keluarga misalnya, dia bisa kontak keluarganya untuk menceritakan kondisinya. Itu hal yang paling sederhana. Yang lebih tidak spesifik lagi ya mencari bantuan profesional. Iya dokter, jadi kalau mungkin ada teman kami atau sejawat kami yang lagi mengalami hal tersebut, mungkin saran dokter untuk teman, sebagai orang dekat yang bisa membantu bagaimana ya dokter? Ya, kalau dari teman-temannya, harapan saya ketika kita melihat ada kondisi seperti itu, kita jangan meninggalkan justru. Kita harus berusaha untuk mendekati. Kenapa? Karena dia sangat berpotensi tidak hanya membahayakan dirinya, tapi juga bisa membahayakan lingkungan. Dan membahayakan itu bukan sekedar dia menyakiti juga gitu, mungkin juga sampai ke taraf dia ingin membunuh dirinya sendiri seperti itu. Jadi memang ini adalah taraf yang bisa menjadi bahaya kalau kita orang-orang yang di sekitarnya itu tidak aware terhadap hal ini. Baik, jadi harus aware ya dok tentang hal tersebut. Baik dokter, mungkin untuk penyakit lain nih, untuk menghindari sakit dapat infeksi kan harus practice hygiene ya dok. Nah untuk kesehatan mental sendiri apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin teman-teman Harpot bisa lakukan untuk dijaga untuk tetap sehat. Oke, ya kalau untuk tetap sehat itu pasti kita tuh terdiri dari fisik dan mental ya. Pasti kita juga menjaga fisik kita.
kita mungkin menjalankan aktivitas tiap hari, mungkin olahraga, kita makan makanan yang baik, yang sehat gitu. Kemudian kita mencoba untuk menjalani rutinitas itu dengan stabil ya. Rutin, teratur, terstruktur, dan kemudian untuk menjaga kesehatan mental adalah kita berusaha untuk tetap bersikap optimis, positif ya. Kemudian kita tetap berusaha terhubung dengan lingkungan sekitar kita, baik keluarga atau teman-teman terdekat kita. Itu sudah istilahnya sudah 60-70% kita sudah menolong diri kita sendiri sebenarnya. Sambil kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik ya, bagaimana kita melatih kepribadian kita untuk bisa menjadi orang yang adaptif. Jadi kalau ada masalah, kita lebih ke penyelesaian masalah gitu. Orientasi ke penyelesaian masalah, bukan malah lari. Karena kalau udah lari, sekali lari terus, biasanya masalahnya makin numpuk. Nah itu yang akhirnya menjadi stresor yang berkepanjangan. Begitu ya dokter. Baik, kan tadi dokter sudah menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan mental ya dokter. Mungkin untuk teman-teman sejawat atau mungkin orang lain yang mengalami gangguan mental dokter, dari dokter sendiri apakah mereka bisa dikasih kesempatan untuk sembuh dokter dari penyakit tersebut? Tentu saja kita selalu punya harapan untuk sembuh ya, untuk pasien-pasien untuk sembuh gitu. Pastinya ya dengan pengobatan yang teratur ya pastinya dia juga harus mencari bantuan yang benar-benar profesional, rutin mungkin berobat atau minum obat, dan kemudian dia juga membawa dirinya juga lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi tetap ada harapan untuk sembuh. Iya, jadi selalu ada harapan ya dokter. Betul. Selalu ada harapan. Baik dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ya tadi dokter. Gak apa-apa ya dokter. Baik. Nah, sekarang sudah aja buat Sarah. Terima kasih dokter. Nah, pada ending podcast ini biasanya dokter ada satu sesi, namanya itu Magical Words di podcast kami dokter. Nah, ini yakni berupa harapan, saran, atau mungkin pesan-pesan dari Dr. Mary yang berkaitan dengan topik Mental Health Awareness in the MC Generation ke episode 21 untuk podcast kali ini. Mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Harpot sekalian yang sedang mungkin mendengarkan. Mungkin juga agar pendengar Harpot bisa lebih waspada, lebih aware, lebih menjaga mental health mereka. Silakan dokter. Oke, jadi sobat Harpot lovers, gangguan mental itu nggak cuma gila aja ya. Jadi gangguan mental itu bisa dialami oleh semua orang, tidak terbatas oleh orang tertentu saja. Bahkan di berbagai usia pun juga bisa mengalami gangguan mental. Jadi ketika kita mungkin sudah mulai merasa terganggu dengan diri kita, dengan perilaku kita, kita mulai sudah nggak bisa menjalani aktivitas sehari-hari kita, gitu. Itu sudah saatnya kita berpikir bahwa kita mungkin butuh bantuan orang-orang terdekat kita, dan mungkin kita butuh bantuan profesional. Nah, di samping itu juga bagi teman-teman yang lain yang mungkin tahu ada kerabatnya yang mungkin sudah berperilaku yang berubah, yang sudah ke arah mental disorder, jangan malah dijauhi, justru coba untuk terus dihati, coba untuk terus disupport gitu. Ya, karena mereka terutama adalah butuh support. Dan ya kalau boleh saya bilang ya itu sudah harusnya menjadi masalah kita semua, kewaspadaan kita semua. Jadi stop stigma dan start action. Stop stigma dan start action. Baik, terima kasih banyak dokter untuk magical words-nya. Sungguh magical ya di telinga saya. Terima kasih dokter juga sudah mau meluangkan waktu Dr. Mary untuk menjadi narasumber untuk podcast Harpot pada sore hari ini. Terima kasih untuk ilmu pengetahuannya, udah menyempatkan waktu dan juga kisah dan juga saran ya dari dokter tadi. Semoga makin sukses dokter dan makin banyak istirahat ya dokter. Setelah kelas bisa istirahat ya dokter di sini. Oke, nanti healing ya dokter. Oke, itu sangat penting. Dan lastly juga, thank you untuk Harpot Friends yang selalu setia mendengarkan kami di episode ke-21 Mental Health Awareness in the MC Generation. Semoga selalu bisa dapat menghibur kalian dan bisa memberi manfaat ke teman-teman semua. Saya, selaku host, Sarah Manepondong, mewakili teman-teman BMFK Ubaya periode 2022-2023, mengucapkan terima kasih banyak dan kami dari panitia izin undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Stay safe, stay healthy, stop stigma, and start action. Terima kasih semua.